Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. نشهد أن لا إله إلا الله وحده القهار ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعد أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tambahan atas rasa syukur kita tersebut. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, jika kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Jika kita kufur, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang kufur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam adalah kita salawatkan kepada baginda yang mulia, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah. Sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Komite Syariah kita memberikan judul pada malam hari ini adalah Sikap Muslim Menghadapi Wabah. Sikap Muslim menghadapi wabah. Sebelum kita masuk kepada sikap kita, tentu kita harus mengetahui apa itu wabah. Nah, ini ada musibah, ada bala, ada wabah. Kalau musibah itu bisa terjadi kepada kita yang baik, ya, asabah, menimpa kita sesuatu yang baik. Bisa juga musibah itu atau yang menimpa kita itu sesuatu yang buruk, yaitu musibah. Seperti yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa saja yang menimpamu dari musibah, baik itu dari luar, maksudnya dari luar diri kita, wala fi anfusikum, dan tidak pula suatu musibah itu menimpa diri kamu kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu bisa dari luar, bisa dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, bala. Apa itu bala? Bala itu adalah ujian, ya, ujian. Ya, sudah sering kita dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami akan uji, kata Allah. Berarti bala, ujian. Bala ini ujian. Allah menguji kita. Minal amwal wa naqsim wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Khauf ini ketakutan. Jadi kecemasan kepada kita, artinya kecemasan yang mendalam, takut. Wal ju', lapar. Lapar ini yang sebenar-benarnya yang kita takutkan adalah lapar hati, lapar akal. Ya, kata hadis kita, hadis Nabi Muhammad SAW, mal ghina ghinan nafs. Apa itu orang yang kaya? Ya, bukanlah orang yang kaya harta, bukanlah orang yang akan kaya jabatan, tapi ghinan nafs, orang yang kaya akan hatinya. Begitu juga Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, mal ghina illal aql. Siapa itu yang kaya? Ya, tidaklah orang dikatakan kaya kecuali dia
mempunyai akal yang bagus. Wa mal faqr illa al jahl. Siapa orang yang fakir itu? Orang yang fakir itu dia itu orang yang ya kurang akalnya atau dikatakan jahil. Kalau dah jahil itu bodoh ya. Itu yang dikatakan kekurangan. Yang kita takutkan adalah kekurangan akal kita. Itulah bala. Bala itu ujian. Ya, mudah-mudahan kita terlindung dari hal yang jahil, ya sifat bodoh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan ilmu kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga itu wabah. Apa itu wabah? Nah, ini pandemi ya, pandemi. Kita sekarang ya pada masa pandemi itu merupakan suatu ujian berat. Nah, kalau wabah itu adalah suatu ujian berat. Jadi kembali kepada judul, apa sikap kita sebagai muslim yang baik dalam menghadapi pandemi atau ujian yang berat ini? Yang pertama adalah dalam berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini yang pertama. Jadi jika pemerintah kita sudah mengatakan tak boleh mudik, ya udah, kita tak mudik. Kenapa? Karena yang demikian itu merupakan keselamatan bagi kita. Karena apa? Karena taat kepada Allah. Kita juga taat kepada Rasul. Ya, begitu juga kita taat kepada pemimpin kita. Apakah pemimpin kita tersebut menyuruh kita untuk meninggalkan akidah kita? Tidak. Apakah pemimpin kita menyuruh kita untuk meninggalkan salat? Tidak. Yang dilakukannya adalah untuk mencegah untuk tersebarnya wabah ini. Maka jika pemerintah atau pemimpin kita atau direktur kita menginginkan untuk hal yang baik bagi kita, yaitunya mungkin tidak berlibur atau mudik dulu, ya kita ikuti. Adapun yang kedua, apa ya sebagai sikap kita sebagai muslim? Yang kedua, sikap kita sebagai umat Islam yang baik adalah ta'awun, ya. Ta'awun itu saling tolong menolong. Allahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba jika hamba itu menolong saudaranya yang lain. Al-muslimu man salimal muslim ya min lisanihi aw yadi. Seorang muslim yang sempurna atau yang baik itu adalah dia, ya, muslimnya itu bisa menyelamatkan muslim lainnya dari lisannya, bisa juga menyelamatkan muslim yang lainnya dari yadi. Yadi itu tangannya, dari kekuasaannya. Dengan demikian pada saat sekarang ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk kebaikan itu bisa kita berikan kepada yang lainnya. Adapun yang ketiga yang harus kita jadikan pedoman untuk menghadapi wabah ini adalah ya sabar. Ya, di akhir ayat tadi itu wabasyiris sabirin. Ya, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kita yakin pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah tekankan sesungguhnya setelah kesempitan yang kita rasakan pada saat sekarang ini, mudah-mudahan setelah ini Allah berikan kemudahan dan kemudahan yang kita dapatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang terakhir untuk menghadapi wabah ini kita sebagai muslim yang baik adalah muhasabah diri dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pendapat orang yang mengatakan wabah ini adalah azab. Apakah wabah ini azab atau bala atau ujian? Azab atau ujian? Ya, jawabannya adalah ujian. Karena kita mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim."
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab ya suatu kaum sedangkan di situ ada disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di situ banyak salawat, sedangkan di situ banyak majelis zikir, sedangkan di situ banyak majelis ilmu. Ya alhamdulillah di Kota Pekanbaru ini, di Riau ini, Masya Allah banyak sekali majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis hadis dan lain sebagainya yang itu disebutkan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya alhamdulillah masih bisa banyak orang berzikir. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan azab tersebut sedangkan bumi yang didatangi atau yang didatangi wabah ini banyak-banyak mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi seseorang, "Wahai Imam, aku sangat sulit. Apa amalan yang aku harus perbuat?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Perbanyaklah istighfar." Jadi datang satu lagi orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, aku dalam keadaan istriku tidak bisa mengandung atau mandul." Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? "Perbanyaklah istighfar." Jadi datang lagi seorang lagi kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, aku melihat di sini ada kemarau panjang." Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar. Artinya jika kita mengamalkan istighfar, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dari langit itu, wa yursilis samaa 'alaihim midrara. Dari langit itu turun hujan atau Allah turunkan berkah dari hujan tersebut sehingga tumbuhlah ya dari hujan tanah yang basah tadi tumbuh-tumbuhan, yang tumbuh-tumbuhan itu ya dianjurkan di situ membuat padi atau sungainya. Mudah-mudahan dengan itu kita makan dengan baik, kita bisa memanen dengan baik. Allahu a'lam bishawab. Sikap muslim menghadapi wabah tadi, yang pertama taat kita kepada pemimpin, yang kedua kita saling ta'awun, yang ketiga sabar, yang keempat ikhtiar dan tawakal, yang kelima muhasabah diri dan banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan jadikan itu kebaikan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.